Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dengan NIM 1264062010068. Pada mata kuliah Perilaku Islam Organisasi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan dengan nilai, sikap, dan kepuasan kerja yang sudah saya petakan pada PowerPoint berikut ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pada penjelasan slide berikut. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Secara sederhana, nilai dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya. Menurut ahli, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai nilai dan norma. Di sini sudah saya petakan nilai dan norma. Nilai yaitu segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat. Nilai dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Kemudian untuk norma, segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah atau larangan. Untuk sifatnya sendiri, nilai bersifat relatif, tidak mutlak. Nilai yang dianut setiap orang dapat berbeda karena sesuatu yang kita anggap bernilai belum tentu dianggap sama dengan orang lain. Kemudian untuk norma bersifat mengikat. Norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu etika dan moral. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Pada PPT tersebut sudah saya petakan tentang etika dan moral. Maknanya dari etika dan moral sendiri yaitu ilmu yang mempelajari makna yang baik dan mana yang buruk. Kemudian untuk moral, penentuan baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian untuk dasar penentuan baik dan buruknya, etika itu adat istiadat atau kesepakatan bersama. Untuk moral, adat istiadat atau kesepakatan bersama. Kemudian untuk sifatnya, etika sendiri bersifat lokal dan temporal. Kemudian untuk moral, lokal dan temporal. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian sikap. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Menurut ahli atau Noto Atmojo tahun 2012, sikap adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Kemudian faktor-faktor pembentukan sikap, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional. Selanjutnya yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu dalam organisasi yang diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya. Menurut Hani Handoko, mengemukakan bahwa kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Waktu atau lama penyelesaian merupakan pencerminan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Untuk slide yang terakhir, kita akan membahas mengenai faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Adanya kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik.
Kemudian gaji, karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka, yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat keterampilan, serta pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. Promosi yang dilakukan dengan cara yang adil akan memberikan kepuasan pada karyawan. Yang keempat yaitu supervisi. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang kelima yaitu rekan kerja atau teamwork yang baik, saling memberi dukungan, bantuan, atau saran akan memberi pekerjaan lebih menyenangkan. Yang keenam yaitu lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Itu tadi adalah bahasan mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Semoga membantu teman-teman semuanya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.